Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas resum dari materi pertemuan kedua. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita di yaumul qiyamah nanti diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin, amin. Yang saya hormati Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ulang materi dari pertemuan kedua yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Septika Ayunisya Muslim dengan NPM 2022 464 05029, semester 4, kelas A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi pertemuan yang kedua, yaitu tentang pertama konsep dasar media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium. Medium artinya sedang, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya seperti kita ketika pergi ke toko baju, di toko baju tersebut sudah ada ketentuan setiap bajunya seperti ukurannya seperti S, M, XL, double XL atau triple XL. Media adalah kata jamak dari medium yang artinya perantara. Selain itu, media juga merupakan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Mengapa kita harus belajar dengan menggunakan media? Karena dengan menggunakan media pembelajaran menjadi lebih mudah dalam menyampaikan sebuah pesan informasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru dan peserta didik akan lebih mudah menerima informasi secara utuh. Yang kedua ada communication model. Di sini ada sender sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima. Di dalam pendidikan, sender dianggap sebagai guru dan receiver itu sebagai peserta didik. Karena seorang guru mengirim informasi atau pesan, sedangkan peserta didik itu menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Di mana guru sebagai pengirim pesan atau encoding. Encoding itu pengkodean. Jadi seorang guru harus mampu menyusun kode-kode menjadi sebuah pesan yang tersusun, dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami dan harus menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didiknya, sehingga penerima atau peserta didik itu mampu untuk mengelola pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru. Jika peserta didik menerima secara utuh informasi yang disampaikan guru, maka akan terjadi feedback atau timbal balik dalam pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus dapat menyampaikan sebuah pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didiknya agar peserta didik itu dapat menerima banyak pesan yang disampaikan oleh guru secara utuh. Dalam pembelajaran biasanya terdapat noise atau gangguan. Nah, tugas guru untuk menghalau atau menghilangkan gangguan tersebut dalam proses pembelajaran. Poin selanjutnya itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat meningkatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran juga yang dapat menyampaikan atau menyalurkan informasi, pesan, data, fakta dari suatu sumber secara terencana dan dapat digunakan. Perbedaan antara data dan informasi. Data adalah fakta yang dapat dikumpulkan, dianalisis untuk mendukung keputusan atau pemahaman. Data dapat berupa teks atau gambar, sedangkan informasi adalah hasil dari penguatan kumpulan data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk informasi bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
Poin selanjutnya ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama ada media memperjelas pesan sehingga pesan menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti yang besar bisa dihadirkan, yang kecil bisa dihadirkan, yang jauh dapat dihadirkan. Contohnya seperti gajah. Tidak mungkin seorang guru akan membawa gajah itu masuk ke dalam kelas. Maka dari itu guru dapat menghadirkan gajah ke kelas dalam bentuk gambar, video, ataupun boneka gajah. Yang ketiga, menarik minat dan perhatian peserta didik dengan menggunakan media menjadikan peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah atau semangat belajar peserta didik. Contohnya dengan memberikan contoh yang nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, baik menggunakan game, gambar, maupun video. Poin berikutnya ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Ada beberapa kedudukan dan fungsi media pembelajaran, yaitu mengonfirmasi tujuan dari pembelajaran, memotivasi, menyajikan informasi, menstimulasi. Menstimulasi itu memancing atau mendorong terjadi diskusi di dalam kelas, mengarahkan aktivitas, mengontrol aktivitas, memberi penguatan, stimulasi, dorongan, penilaian, administrasi, dan pengembangan. Poin yang selanjutnya yaitu 9 peristiwa yang harus ada dalam pembelajaran. Jika 9 peristiwa ini tidak ada, maka pembelajaran tidak efektif. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik agar fokus. Yang kedua, menginformasikan siswa tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membangun pengetahuan yang lalu. Keempat, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Yang kelima, memberi panduan belajar. Yang keenam, memberikan atau menampilkan kinerja atau capaian. Yang ketujuh, memberi umpan balik seperti komentar, masukan, arahan kepada peserta didik, itu sudah benar atau masih salah, dan diberi pujian seperti diberi jempol. Yang kedelapan, menilai kinerjanya. Dan yang terakhir kesembilan, meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan yang dapat saya ulang kembali dari materi pertemuan yang kedua. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastajibu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.